butuh apresiasi. Jadi sekarang Indonesia cuman darurat apresiasi aja. Itu. Gitu. Soalnya bikin film tuh susah banget, Pak. Ya, Kita aja bikin film burik ya, bikin film burik. Kamera seadanya pakai HP, liur ya. Komedi film emang benar-benar edan-edanan gitu kan. Itu menguras pikiran dan tenaga. Tiba-tiba ada orang yang mengomentari burik, ceritanya ampas, das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Kita dari Diction Film ini akan mencoba ngobrol ngalir ngidul Benar. tentang film apa itu 13 hours. 13 Hours Secret Soldier of Bang Haji tahun 2016, karyanya kalau nggak salah Michael Bay. Transformer ya? Yang bikin Transformer. Pokoknya film ini keren banget, kerennya. Nonton aja deh filmnya. Judulnya kasih lihat nanti di sini nih, di bawah. Nanti diketik. Oke, Kita akan masuk ke wilayah konflik. jadi teman-teman, kita sambil ngawedang, kita ngebahas sedikit tentang film apanya 13 hour 13, bahasa Inggrisnya 13 nah Mbak. 12 jam 13 ya, 13 oh 13 hour 13 hours 13 hours. The Secret of Soldier of Bang Haji. Itu film tahun 2016. Film ini mengangkat kisah nyata ketika terjadi pertempuran di Libya gitu. Libya. Nah, jadi kita ketika nonton film kita harus paham itunya Pak. Libya itu kolonialnya Turki ta Cengkareng. Disamporang Idul. Kayak tadi nih di film 13 jam itu. Protagonisnya mana, antagonisnya mana gitu. Itu kalau banyak kan kayak gitu bisa di apa namanya, dimasukin personal apa grup atau gimana peran-peran mereka? Bisa grup, bisa personal. Personalnya misalnya itu ada terus saya karena lupa namanya siapa gitu. Ada tokoh utamanya, si protagonisnya itu ada. Nah di personal itu, tapi ini karena ini film perang, war, jadinya protagonisnya adalah pasukan penyelamat dari AS untuk menyelamatkan apa namanya, kedubes. Itu protagonisnya. Antagonisnya adalah pasukan tentara milisi atau pemberontak gitu di Libya gitu. Itu grup ya mainnya. Grup. Ketika orang nonton film Batman, protagonisnya itu Batman The Dark Knight pertamanya apa ya? Protagonisnya itu adalah Batman, antagonisnya adalah Joker. Tapi ketika orang nonton film Joker, Pak, protagonisnya Joker, antagonisnya sistem. Lebih parah Pak, sistem pemerintah, sistem birokrasi, sistem masyarakat. Musuhnya malah eta nih, bukan individu. Itu Pak, ini ya, karena antum masuk dunia film jadi gila. Nah, iya makanya ketika tadi nonton versi sendirinya yang anak simpulin ya, oh alur ceritanya gini, beda tadi pas nonton sama antum terus antum kasih apa namanya teh, kasih penjelasan. Nonton tuh jangan kayak gini, harus gini. Udah nonton aja mau paham belakang panggung kumaha segala macam. Oh iya kieu, terus tadi kayak oh ini shoot mahal. Mah dateng ngerti kemana shoot mahal dan kumaha gitu.
shoot aya dolaran. Edan. Gitu. Iya sih kalau diperhatiin udah lain sih makanya lain tempat lain cerita. Makanya nah itu Pak, amun antum menggali hal tadi bedina nonton Pak, kebahagiaan kita mudah Pak. Orang jempang api sangat bahagia ketika melihat mahalnya. Wah ya keren wah. Bener Pak. Iya. Kalau dunia acting itu ya, dunia persyutingan, shoot mahal tuh itu shoot yang kalau kita 2 kali ngambil itu bisa double biayanya gitu. Jadi harus bagaimana momen 1 kali itu kena gitu. Gitu. Kalau di wedding cinematic itu dia harus ngambil momen yang benar-benar bagus karena 1 kali. Iya, karena kan nggak ada MC gitu buat prepare aba-abanya lebih abal lah. Orang ngambil momen halus kumaha carana kalau di momen dadakan. Ini momen kayak yang tadi tuh, yang momen eta teh Pak, yang lagi tembak-tembakan bedug di bom, kemudian mobil dari bawah tuh terbang gitu nya. Set hajar ke pagar balkon tuh. Blem ke bawah gitu nya. Nah, itu kata Pak Kapten kan, wah ini momen mahal gitu. Momen mahal. Kenapa? Kalau itu diambil sekali itu luar biasa. Tapi itu momen yang sangat susah, bagaimana mobil diledakkan, boom, terbang terus ngebentur tembok balkon, dan di belakang tembok balkon itu ada 2 prajurit, 2 tentara yang lagi nembak. Bam. Itu namun misalnya pengen gambar sesempurna itu, misalnya rata-ratanya punya, itu diambil berulang-ulang, bisa puluhan kali mengambil apa? Pilih mahal gitu. Itu mahal gitu. Geser dong Mas ini Pak, biar kelihatan satu layar. Kayak gitu. tadi yang ini apa namanya yang slow motion, Gitu. lebih ke slow motion itu kan kelihatan Kan iya Pak, percikannya, kelihatan percikannya. Terus ayo mahal nih. Jangan mahal. Oh, tina percikan terus naon reruntuhan terbang. Cuman didangukeun we can apal naon sih matak mahal gitu. Itu tadi di mahal itu jadi berbobot, bobotnya tambah Pak. Pertama itu slow mo, dia ngambil gambar bisa berapa frame per detik Pak. Biasanya kalau untuk slow motion tergantung. Kalau misalkan dia lebih halus berarti lebih besar frame rate-nya. Ada maksimal tuh biasanya 1000 ya frame per detik. Minimal slow motion tuh dia di 60 fps minimal ya. Minimal. Nah, kalau tadi itu bisa jadi 1000 frame per detik. 1000 frame itu 1 detik dia membaca 1000 gambar. Kan jelas itu percikan. Nah, ditambah lagi lebih mahalnya apa? Itu percikan visual effect Pak. Bukan asli percikan dus. Itu visual effect. Nah, iya dulu bikin mahal deh Pak. Bikin slow mo visual effect dengan itu pasti 3D ini ya. Dengan serpihan ya. Serpihan terus bebatuan segala macam intinya. Ditambah lagi Pak, ada roket pelan tentunya. Itu udah 3D tuh. Bayangkan itu pakai spek komputer berapa? Speknya harganya sabaraha gambaran berapa? Itu jadi ketika orang nonton itu bahannya tuh sangat mahal. Ternyata iya sih, bener. Itu makanya ketika karena orang bikin film, bikin 3D segala macam, jadi ketika ningali teh bahagia pisan gitu. Itu kan pas gerakan lambat ya. Kenapa kok bisa disebut shoot mahal gitu? Slow mo itu. Itu kan jadi ada satu adegan teman-teman, itu tokoh utamanya
tokoh utamanya ketika diserang oleh bukan RPG-nya apa sih Pak? Ya nanti beladuga nunggu lah. Bom lah gitu ya, bom roket. Mm-mm. Set, nah itu ada shoot slow mo di mana si tokoh utama lari menghindari ledakan dan kemudian di depannya juga ada Ledakan roket susulan. yang jatuh pelan-pelan gitu Pak. Itu slow mo beberapa detik, lumayan agak lama. Kenapa disebut mahal? Pertama, adegan dia lari menghindari ledakan, itu nggak ada percikan, nggak ada apa, nggak ada ledakan, hanya shoot dia lari aja. Itu setidaknya mungkin akan merekam dengan 1000 frame per detik gitu Pak. 1000 frame per detik. 1000 frame per detik. Jadi 1 detik dia mengambil 1000 frame supaya ketika diperlambat itu terlihat halus gitu. Pertama itu. Otomatis mahalnya adalah itu pakai kamera yang mahal. Ya, mahal sekali itu. Nggak bisa diakalin sama software, Gak bisa itu. editing nggak bisa gitu. Bisa. Itu emang bawaan spek HP Iya. HP apa namanya kamera. Kamera. Oh, Kameranya otomatis itu. Iya. Jadi sudah mahal di situnya. Nah kalau ini nih Mahal tuh. ketika shoot orang kayak sniper ya, sniper itu kan tadi hackerannya membidik satu target. Nah si korban contoh kena des itu keluar peluru dari belakang. Itu yang dimainkan editing atau apa itu? tergantungnya ada visual effect, Visual effect. editing, ada special effect editing. Kalau special effect dia pakai bahan peledak mungkin ya. Ada propertinya itu. Oh, Ya, nanti dipencet Tambahan gitu. di apa di ini apa di situ kan ada ininya operatornya. Ketika ditembakin peluru di situ, ya pencet tombol trek meledak di dada, di belakang punggung gitu. Jadi kayak tertembak seperti itu gitu. Terus special effect-nya Pak. Special effect. Ada yang pakai visual effect. Ini yang main editing nih. Yang main editing nanti dikasih apa namanya? footage darah sama template darah gitu kan. Footage darah sama ledakan apa tuh? Peluru masuk gitu kan. Nah, itu CGI lah gitu. CGI. Jadi yang menurut aku mah yang lebih masuk bagus tuh ya special effect kalau gitu. Special. Kalau Tapi kadang-kadang ada sutradara yang ambisius, dia pengen percikan darahnya misalnya dan pelurunya itu pakai CGI. Ngap ngedit nih. ngap alat ngap gitu. ngap alat apa itu tuh. Kalau pengen kelihatan real kan harus komplek. Smoke-nya, blood splatter apa namanya? Splatter gitu kan. Ada bahasa Inggris padahal Ya kan gitu gitu. lontar getih memang. Percikan darahnya gitu. Cerot gitu. Cerot. Semburan cerotnya. Ya, kecerot darahnya tuh gitu. Itu jerut. iya. Ketambah lagi pakai slow motion, kalau perlu slow motion itu lebih berat lagi gitu. Bayangin. Itu pertama mungkin butuh apa namanya animatornya Pak. Animator untuk membuat CGI tadi darah, kemudian peluru, belum asapnya, api-apinya segala macam. Itu butuh pengerjaan yang sangat detail dan rumit, lama. Animator itu harus dilengkapi dengan komputer yang spek dewa Pak. Itu Dewa mabuk teh dewa tidur. dia Dewa saka wehnya. Saka bisa. Yang lebih tinggi lagi apa? Monster. Pak. Spek monster. Spek monster Iya. itu. Dan mungkin juga menggunakan apa namanya software 3D seperti ya banyak lah software 3D. Mungkin ada apa Pak? Familiar software. Yang gratis Blender ya. Ada Blender, ada Ya. Maya, ada Iya. banyak. Tinggal di jus aja kalau Blender. Grok nih saya dengar grok. Kalau grup itu AI. Can generate AI. Oh, no, iya, AI. Iya.
Dia kalau nggak dikasih air kehausan ya, nanti bisa kerja. Iya benar. Iya. Benar. Sesuai. Nah tadi kan yang slow mo itu kan itu baru dia lari aja itu udah perlu kamera mahal ya kan untuk merekam 1000 frame per detik. Yang menit lagi Pak nih, ketika dimasukin CGI tadi, CGI misalnya roket jatuh, slow-mo ya kan, kemudian percikan apinya, asapnya ya kan, ledakannya, puing. Nah, si animator itu harus bikin semua model 3D-nya dan dianimasikan mengikuti frame yang ada. Jadi si komputer harus kerja keras untuk mencetak 1000 frame per detik tadi, ngikutin itu, ngikutin footage aslinya gitu. Ya kebayang tuh komputernya kudu ototnya sedih udah otot mah gitu. Jadi daya tempurnya si komputer itu harus wow gitu. Begitu. Tapi kalau zaman sekarang ini, karena teknologi AI ini udah canggih ya. Ya. Jadi sekeras apapun sekarang kita ngerender, udah ada AI. Pakai Grok, sekarang Grok udah bayar ya. Grok bayar sayangnya. Grok eta. Iya. Grok bayar. Ya, kalau kita banyak tokennya ya lumayan sih, ganti akun terus ya. Kayak Xpil, apalagi sekarang banyak AI itu yang pakai Seedance, semua kan Seedance kebanyakannya ada di Xpil, ada di Pipit AI ada. Jadi kita cuman buat model-modelnya aja gitu kan, kayak tadi slow motion roket jatuh tuh. Kalau kita tahu promnya buat ngegenerate ya mungkin itu bisa dimanipulasi, diakalin di situ gitu. Tapi kalau saya setuju aja sih Pak kalau misalnya menggunakan AI karena tetap AI juga kita ditentukan dari kapasitas atau kualitas kecerdasan kita menyusun kata-kata Pak gitu. Tapi kan gitu sekarang film yang Pelangi di Mars. Dituduhnya kan pakai AI semua itu kan. Gila netizen Indonesia tuh ya. Gila amat netizen Indonesia. Sampai yang film full render aja itu disebut pakai AI ya. Gila ya. Padahal karena saya juga bikin animasi Pak. Mending kena bikin animasi pada mikiran kata-katanya dulu AI. Bikin promnya esenya clear. Asli bayangkan, coba kamu bikin satu gambar Pak, satu poster pakai AI. Clear mikiran promnya kaos kumaha bae. AI. Sedangkan duit teboganya morehan ya, menu gratisan gitu kan. Ya, cari yang gratisan di mana ada komunitas AI, misalkan Facebook ya, atau di di IG, kita banyak yang gratisan. Kalau kita copy paste tetap aja belum sempurna Pak. Tetap kita yang mikir gitu kan. Alih-alih kita harus ikut kursus webinar ya, salah. Webinar. Kalau di film Pelangi di Mars misalnya ada misalnya adegan si robot siapa tuh si Batiknya. Si Batik dia lari kemudian dengan kawan-kawan nih terjun terjun ke lembah dengan ada tembakan-tembakan. Coba bayangin nyuruh AI-nya gimana gitu tuh. Benar ya. Buatkan tangannya kempel gitu. Kan sulit Pak gitu. Kadang-kadang kita udah buat prompt sekompleks mungkin ya. Ya, dengan kata-kata kita gitu yang kira-kira dimengerti sama si mesin generate-nya. Angger bae Pak. Tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Angger Pak. Iya. Gitu. Gitulah sekarang ya. Wajah suruh konsisten lari ke wajah lain Pak. Kacau pokoknya. Berarti AI itu bisa paham segala bahasanya. Bisa bahasa kahayang can bisa ngabaca dianya. Kahayang orang kieu kan kedarkan ya. Dia tidak bisa baca perasaan kita. Dia bisa. Jadi yang dia bisa kasahayang mana perasaan mana gitu. Kasahayang mana gitu. Jadi ya menurut aku kita harus kembali ke film 13 jam. Mana? Bener. Ya malum lah kita ini karena suasana malam dan kopi jadi
ngomongnya rada semangat, ngalor ngidul. jadi ngeliring ngidul gitu. Jadi gimana menurut Om Jen sendiri? Nah kalau yang tadi tuh kayak apa namanya, cedera, bukan cedera, iya cedera, dari ledakan gitu, tangan ngampleh kayak luka. Nah itu sempet heran bingung tapi kagum, amun aslinya kabayang syuting atau main film iya kudu cedera, kudu potong, nyeplek, tulang kelihatan darah, rugi banda, rugi awak, atau kudu bener cedera mah. Itu gimana itu trik atau cara dalam perfilman untuk membuat adegan seperti itu? Itu ada dua hal, dua trik apa ya? Ya. Ada special effect, ada visual effect. Biasanya kalau film-film hari ini yang modern lah tadi ya filmnya, tapi itu kan tahun 2016 udah ada CGI. Biasanya pakai dua trik itu Pak, combine. Dia pakai special effect juga, pakai visual effect juga. Special effect itu dia membuat luka, make up berarti Pak. Dia pakai make up untuk membuat lukanya lebih kelihatan real. Untuk tulang kelihatan patah misalnya, ininya segala macam, itu biasanya di combine, ditempel dengan CGI. CGI visual effect, jadi kelihatan real tulang kelihatan, apa urat-urat, apa daging segala macam. Persis itu sampai ngeri, bayangnya tuh. Ya, juga asli ya. Iya, kayak asli gitu. Kalau kita lihat apa namanya behind the scene gitu ya, kan suka ada tuh isinya pakai selobong warna hijau atau biru gitu. Ada yang ada yang gitu. Kalau mau dia buat adegan misalnya tangannya tangan robot gitu kan, atau tangannya tangan monster, atau tadi tangan luka gitu kan. Kalau misalkan si sutradaranya dia nggak mau ribet, pakai visual effect aja. Gitu, dia pakai apa? Lihat tadi sarung tangan warna hijau atau biru ya. Ngomong behind scene, saya behind scene ya, behind the scene, the making of. Tadi kan selobong hijau, kan pernah tuh lihat di beberapa cuplikan film serba hijau, satu ruangan tuh hijau. Apa itu yang dimaksud non? Itu kan kebutuhan editingnya, padahal menuju taikan nama patung kuda, tapi dibuat udah kuda beneran gitu, bisa hiber gitu. Itu green screen, ada blue screen gitu. Ada itu memang kebutuhan untuk mungkin visual yang mungkin sulit didapatkan di dunia nyata ya banyak. Untuk masalah warna hanya fokus atau diperuntukkan yang cocok itu warna hijau sama biru aja, apa warna lain juga bisa? Idealnya biru sama hijau, karena menurut penelitian di tubuh manusia itu warna hijau dan biru tidak dominan. Jadi ketika blue screen atau green screen-nya dihilangkan, manusianya tetap ada gitu. Makanya ketika syuting di green screen atau blue screen, jangan pakai baju yang warnanya sama. Gitu, kontras berlawanan gitu ya. Berlawanan. Dulu ketika kita dikenalin sama green screen atau blue screen, namanya apa tuh kalau di editing? Chroma key. Bukan korma. Bukan Pak. Chroma key mah kayak di kemari kelewat di Ramadan lebaran ya. Korma. Pakai korma. Chroma key gitu kan. Sekarang lebih ke apa sih? Banyak ya? Banyak key light, apalagi? Banyak lah pokoknya. Banyak. Kalau saya biasanya pakai light biasanya. Dina After Effects. Ya. Begitulah kira-kira. Caang ya, terus ngobrol sama tadi. Jadi deh ada paham penonton film mau malawang, iya paling ini. Kalau obrolan kita nanti berlanjut ke season berikutnya, nanti akan lebih caang lagi Pak, lebih terang lagi gitu. Karena pakai lampu nanti kan ayo bericak burinya kayaknya bericak burinya. Oke, mantap. Tapi ada yang misalnya
kalau di film Fast and Furious tuh Pak, Asparius. ya nyetir segala macam, padahal mobilnya mau cicing gitu. Cicingnya. Cicing. Tapi dia kamera aja muter set, gitu. Tapi di layar yang pas udah jadi filmnya itu kayak bergerak set, gitu. Itu memang ya itu visual effect CGI gitu. Dan itu saya sebagai yang suka animasi dan suka bikin animasi itu kabita. Ya seperti itulah, karena alat dan apa skill editing insya Allah sudah memadai. Insya Allah. Tapi apalah daya, alat kurang memadai. Kurang memadai. Begitulah kira-kira ya. Oke. Jadi mana selanjutnya? Kita punya harapan nih ke depannya untuk menunjang itu semua. PR-nya adalah bergerak sajalah. Iya. Itu Bergerak aja, Pak. seperti air mengalir dari apa? Hulu Dulu ke hilir. hilir Iya. gitu. Ngalir. Ngalir. Begitulah kira-kira. Nanti tiba-tiba kita punya green screen, punya alat editing yang memadai tentunya. Visi spek dewa atau visi spek monster. Talent juga kebanyakan ini masih kena indie ya. Masih kebanyakan indie, gratis, tis. Nanti kedepannya kalau kita sudah memadai semuanya, budget memadai, ya kita bayar. Tapi kalau teman-teman ada yang pengen nyoba-nyoba main film misalnya, ya belajar di acting, belajar bikin film, gabung aja ke sini Pak ya. Betul sekali. Gabung aja kita bikin film bareng. Kita guncang dunia. Mantap. Kalau ikut kursus mahal. Enggak, penting mah. Hayang. Hayang, lu penting mah Untuk yang tadi 13 hour, 13 jam dalam pengepungan militan ya. Secara keseluruhan sih mantap ya. Iya non actionnya gitu. Terus yang luka-luka juga beneran malah ngeri ninggalin aja gitu. Terus non tadi teh tembakan kayak asli. Nah, itu kemarin non ngaranna teh disupport ku alat yang mumpuni. Duh kata Indonesia juga bisa bukan tuh saya bisa. Sebenarnya bisa. Cuman SDM-nya yang SDM perlu. Di Indonesia yang baru-baru tuh ini kan 13 jam. Ada 13 bom. Betul 13 itu. menit. 13 bom itu siapa yang bikin? Itu Aduh, lupa lagi. Angga Sasongko. Angga Sasongko. Iya, Pak Angga Sasongko. Pak Angga Sasongko itu Sungkem. bikin. Mas ya. Itu Mantap. udah keren lah gitu. Bener. Udah keren. Ledakan, asbak tembakannya segala macam. Udah keren, udah bisa gitu, udah bisa. Mungkin tinggal apanya? Mungkin tinggal non ya Pak. Kemudian fokus apa ya? Ya gitu ya. Sampai sekarang kalau Indonesia mau buat film kayak itu udah mulai bagus sekarang. Ya dari visual effect sama special effect juga udah bagus, alhamdulillah ya. Ya butuh apresiasi. Jadi sekarang Indonesia cuman darurat apresiasi aja. Ah itu. Gitu. Yang darurat itu apresiasi. berarti. Ya. Soalnya bikin film tuh susah banget Pak. Ya, Kita aja bikin film burik ya, bikin film burik. Kamera seadanya pakai HP, liur ya. Komodi film anu emang benar-benar edan-edanan gitu kan, benar-benar gitu kan, alat yang memadai gitu kan, semua kru yang memadai, pokoknya apa budget juga memadai, itu kan luar biasa banget bukan ya. Iya, itu menguras pikiran dan tenaga. Tiba-tiba ada orang yang mengomentari burik, ceritanya ampas, das parah nanti di Indonesia. Apal dia, aduh. Iya. Jadi Apal kayak ini dapur. orang yang bilang seperti itu dia sebetulnya belum pernah bikin cerita Ya apa gitu. Belum pernah kumaha liurna yang cerita kayak gitu, dia nggak pernah dan nggak pernah pengen kamera kumaha liurna ngambil gambar gitu Pak. Pak. Nah kita ya kalau mau ngeritik juga kita pengen ngeritik juga gitu kan. Kalau kita ngeritik ya kritik yang membangun lah, kritik membangun gitu kan. Ya enak ya Pak kalau kritik ya. Kritik Iya. boleh, kritik Walaupun kritiknya pedas enak tetap oke Pak. enak kalau kritik. Iya. Nyandu
Paling nggak enak kan kritik buruk, Pak. Iya, kritik buruk. Itu lebih menghina kalau kritik buruk. Komodi yang paling sakit hati itu ketika keripik tes. Sampah. Teas. Gas. Alot gitu tuh. Di pikiran tuh udah kriuk begitu digigit plus. Berarti Jadi hati deh. Frengna kaleng kongwan usirang dina. Guys, siapa kenapa? Beliau. Oke, jadi guys, topik malam hari ini kita mengangkat tema tentang apa Pak? Film apa tadi? 13 13. jam. Nah, walaupun tentara heeh. apa sih? Secret Soldier of Bang Haji. Sial. Share Sel. ponsel gitu. Untuk dijual dong. Iya gitu. Jadi guys, nanti kedepannya kita akan lebih serius lagi. Ini mungkin kita masih bercanda-canda, masih ngobrol tipe rubuhnya, masih ngobrol belum karuan gitu, nggak karuan. Jadi nanti kedepannya insya Allah kita akan bahas yang lebih mungkin ya, kalau detail amat enggak ya, tapi lebih ke ranah serius gitu ceritanya. Ya mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Masih Bapak yang dapat kita sampaikan untuk kalian, yang kita suguhkan untuk kalian. Ya mohon maaf atas segala kekeliruan kita dalam bicara tutur kata ya. Mohon dihampura. Mohon dimaafkan ya. Nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and share dan subscribe tentunya. Jelas mau udud. Itulah minum kopi udud kuehnya geus beaknya apa namanya. Oke, sampai jumpa next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sip.